Bawa pulang 3 poin dari Celta, Madrid terus tempel Barcelona. Real Madrid membawa pulang 3 poin dari lawatannya ke Celta Vigo pada lanjutan Liga Spanyol di Stadion Abanca Balaidos. Madrid menang 2-1 dan membuat mereka terus menempel ketat Barcelona di klasemen sementara Liga Spanyol. Barcelona berada di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 24 poin, nilai yang sama dipunyai Madrid. Namun, Barca masih punya satu laga yang belum dimainkan. La Barca baru akan bermain melawan Sevilla pada Senin pukul 2 dini hari WIB. Celta, yang dikalahkan Madrid, berada di posisi ke-10 klasemen Liga Spanyol dengan 13 poin. Dalam laga Celta vs Madrid, Kylian Mbappe membuka keunggulan bagi Madrid di babak pertama. Namun, Celta mampu menyamakan kedudukan di babak kedua berkat gol Williot Sweatbeck sebelum Vinicius Junior mengunci kemenangan tim. Juara bertahan Madrid membuka skor pada menit ke-20. Gol berawal dari kesalahan pemain Celta, Eduardo Camavinga yang melepas umpan kepada Kylian Mbappe. Tanpa kesulitan, pemain asal Prancis ini melepaskan sepakan keras dan menjebol gawang Celta. Gol itu merupakan yang ke-8 bagi mantan pemain PSG tersebut sejak bergabung dengan Madrid musim ini. Tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-51. Gol berawal dari umpan tarik Oscar Mingueza kepada Sweatbeck yang dengan mudah menaklukkan kiper Thibaut Courtois. Madrid kembali unggul pada menit ke-66 ketika umpan terobosan Luka Modric kepada Vinicius berhasil dimanfaatkan pemain dari Brasil ini dengan baik. Skor 2-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Man of the Match Celta Vigo vs Real Madrid, Vinicius Junior. Laga Celta Vigo vs Real Madrid pada pekan ke-10 La Liga 2024/2024 berjalan sangat menarik. Duel di Stadion Abanca Balaidos, Madrid mampu dimenangkan Real Madrid dengan skor 2-1. Secara statistik, laga berjalan berimbang. Celta Vigo mampu melepas 13 shots dan Real Madrid melakukan 10 shots. Dari sisi penguasaan bola, Madrid unggul dengan 53% berbanding 47% dari kubu Celta Vigo. Kylian Mbappe jadi pencetak gol pertama pada laga ini. Menit ke-20, Celta Vigo lantas menyamakan kedudukan pada menit ke-51. Kunci kemenangan Madrid terjadi lewat gol Vinicius Junior pada menit ke-66. Luka Modric memberi dampak instan saat dimainkan pada menit ke-63. Modric melepas assist untuk gol kemenangan Real Madrid. Thibaut Courtois juga tampil apik dengan 4 penyelamatan yang dibuatnya. Namun, gelar Man of the Match layak diberikan pada Vinicius Junior. Pemain asal Brasil itu tampil sangat bagus. Bahkan, dia berpeluang mencetak 2 gol jika peluang pada menit ke-54 tidak offside. Vinicius mencetak gol kemenangan Madrid pada menit ke-66. Dia mencari ruang dengan jeli dan menerima umpan Modric secara sempurna. Vinicius lalu melewati kiper sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Selain gol tersebut, Vinicius terlibat pada beberapa momen penting lain. Pemain 24 tahun melepas 4 shots sepanjang laga. Dari 9 upaya dribble yang dilakukan, 5 diantaranya sukses melewati lawan. Federico Valverde miliki peran lebih tinggi di Real Madrid. Tidak mudah menjadi kapten di Real Madrid, tetapi gelandang andalan Federico Valverde mencapai prestasi luar biasa saat dia dikukuhkan sebagai kapten keempat di awal musim. Valverde ditunjuk sebagai kapten di Real Madrid bersama para veteran Luka Modric, Dani Carvajal, dan Lucas Vazquez. Laporan terbaru dari Marca telah menyoroti bagaimana status dan tanggung jawab Federico Valverde dapat meningkat menyusul cedera yang dialami Dani Carvajal. Dengan bek kanan tersebut absen sepanjang musim, Valverde berada di ambang pencapaian salah satu tujuan pribadinya yang terbesar, mengenakan ban kapten untuk Real Madrid. Sebagai kapten ketiga, gelandang Uruguay tersebut berada di ambang mengenakan ban kapten Real Madrid yang didambakan untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi. Sebuah impian yang telah dipendamnya sejak awal di klub tersebut. Di usianya yang ke-26, dengan 270 penampilan dengan seragam putih yang terkenal, Valverde telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang sangat dibutuhkan dalam skuad Carlo Ancelotti. Kemampuannya untuk memainkan banyak peran di lini tengah, ditambah dengan konsistensi dan kegigihannya, telah membuatnya mendapatkan kepercayaan dari staf pelatih dan kekaguman dari para pendukung setia Santiago Bernabeu. Oleh karena itu, kenaikan jabatan Valverde sebagai kapten Real Madrid, setidaknya, pantas untuk dikatakan.
Tanggung jawab kini berada di pundaknya untuk meningkatkan peran kepemimpinannya lebih jauh saat Real Madrid bersiap untuk transisi. Di masa lalu, tim Real Madrid telah dipimpin oleh para pemimpin yang cakap seperti Raul, Marcelo, dan Sergio Ramos. Valverde sendiri menyadari tugas yang ada di hadapannya, tetapi ia tidak takut dan lebih dari bersedia untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Dengan kontrak hingga 2029, masa depan Valverde di Real Madrid tampak cerah, dan seiring meluasnya peran kepemimpinannya, semakin besar pula keyakinan bahwa ia ditakdirkan menjadi kapten klub berikutnya, terutama setelah pemain seperti Modric, Carvajal, dan Vázquez meninggalkan klub atau pensiun. Ancelotti puji Modric cetak rekor saat Madrid kalahkan Celta Vigo. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memuji Luka Modric sebagai pemain profesional yang luar biasa setelah gelandang veteran itu mencatatkan rekor sebagai pemain tertua dalam sejarah klub dan memberikan assist dalam kemenangan 2-1 atas Celta Vigo. Modric, yang berusia 39 tahun dan 40 hari, memecahkan rekor Ferenc Puskás sebagai pemain tertua yang pernah tampil dalam pertandingan kompetitif bersama Real Madrid. Ia masuk sebagai pemain pengganti dan langsung berperan besar dengan memberikan umpan kepada Vinícius Junior yang mencetak gol kemenangan 3 menit setelah Modric masuk. Merupakan kehormatan dan kesenangan bagi saya untuk melatih dan bekerja sama dengan Modric, kata Ancelotti kepada Real Madrid TV, dikutip dari Sky Sports. Dengan semua yang sudah dia capai, dia tetap menjadi profesional yang fantastis dan seorang pria yang luar biasa. Kemenangan Madrid atas Celta Vigo membuat mereka menyamai perolehan poin Barcelona di puncak klasemen La Liga, menjelang pertandingan Barcelona melawan Sevilla pada Minggu. Madrid juga memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di La Liga menjadi 42 pertandingan, hanya terpaut satu pertandingan dari rekor Barcelona, yang akan mereka hadapi dalam laga El Clasico akhir pekan depan. Ancelotti menekankan betapa pentingnya peran Modric, baik saat memulai laga sebagai starter maupun ketika turun dari bangku cadangan. Modric selalu berkontribusi, baik saat menjadi starter atau sebagai pemain pengganti, kata Ancelotti. Dia memiliki kualitas yang luar biasa yang membantu kami, tidak banyak lagi yang perlu ditambahkan, dia masih luar biasa, dia seorang profesional yang luar biasa, bekerja keras, tenang, dan memiliki karakter. Real Madrid sangat beruntung memiliki pemain seperti dia. Dua gol spektakuler dari Kylian Mbappé dan Vinícius Junior memastikan kemenangan Madrid. Kedua pemain tersebut sebelumnya absen membela tim nasional mereka selama jeda internasional karena masalah kebugaran, namun tampil impresif melawan Celta Vigo. Mereka mencetak dua gol yang spektakuler, tambah Ancelotti, mereka memiliki kualitas tersebut, dan mereka memanfaatkannya hari ini. Mereka berlatih dengan baik selama jeda dan kondisi mereka semakin membaik.